Sahabat Fahri selaku kadepnya yang selalu ngecat saya setiap hari Jumat pagi. Terima kasih. Dan sahabat-sahabat yang sudah bergabung, ini ada Mbak Nur Maulida dan Mas Dodi. Ini kebetulan dia salam ada acara Mapabaya Raya Nusantara. Jadi saya biasa di dalam masjid, terus di samping jendela. Sekarang saya pindah di kamar dan biasanya saya pakai wifi, jadi sinyalnya itu lancar. Tapi ini pakai kuota sendiri karena kalau di kamar itu wifi masjid kurang bagus. Jadi nanti mohon misal ada keeroran dalam sinyal teknis, gimana? Alhamdulillah ini kemarin sampai ini sampai faslun doa wal istighfar wal Quran wasairil adhkar. Nasihat yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang kelima berarti ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, di Ali. Ida solaitu faqud makanaka hatta tatlu'u syamsu fa inna Allah yaktubu liman yajlisu makanahu hajatan. Nak ning kono hujatan ya. Nak ning kita pikir hujatan, tapi yang benar itu pakai harokat fathah. Ini dimaknain oleh Kiai Marzuki Mustamar PWN Jawa Timur. Karena haji. Maka nahu hajatan wa umrotan au itqal raqabatin au sadaqatan al dinarin fi sabilillah ya Ali. Salatlah. Jadi ini ida solaita, ini tak kira sholat subuh karena kan ada lanjutannya itu, maka duduklah hingga matahari terbit, berarti kan sholat subuh. Kalau matahari terbenam berarti sholat asar. Jadi ketika habis sholat subuh tetaplah duduk di situ, terus sambil zikiran. Nah itu maka Allah akan menulis orang ini tadi seperti orang yang sedang haji dan umroh, atau itqor raqabatin, memerdekakan budak, atau sodakotin alfi dinar, atau sodakoh 1000 dinar di jalan Allah. Jadi masuk di jalan Allah berarti ikhlas. Jadi orang yang setelah habis sholat subuh tidak keluar, masih tetap bertahan sampai munculnya tulu'i syamsi, jadi sampai terbitnya matahari, itu akan ditulis oleh Allah seperti orang yang haji, umroh, dan orang yang memerdekakan budak. Tapi kalau sekarang kan tidak, sudah tidak ada budak perbudakan karena itu menyalahi peri kemanusiaan. Di sodakoh 1000 dinar bisa dinar. 1000 dinar itu kemarin tak cari itu setara dengan 40 juta sekian, dirupiahkan itu 47 juta. Jadi saya punya sama dengan 47 juta. Jadi banyak. Terus nasihat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man qala kula yaumin khamsatan wa ishrina marratan. Ya Ali, barang siapa yang setiap hari membaca 25 kali, bacanya apa? Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min wal amwat. Kata dia, maka menulis apa Allahu insyaallah min auliyai, setara dengan aulia. Jadi aulia itu kekasih Gusti Allah. Jadi ini kan setiap hari 25 kali. Nah,
amalan ini astagfirullahaladzim dan al-ayah sampai seterusnya itu, inilah yang dilakukan orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang NU, atau amalannya NU setiap habis sholat jamaah itu. Kan jamaahnya bareng, wiridanya itu bareng, jadi bacanya astagfirullahaladzim liwali walidayya wali jamil mu'mina wal munat wal muslimin wal muslimat al ahya'in wal amwat. Ini kalau di dalam hadis ini atau nasihat ini, Kanjeng Nabi menganjurkan 25 kali. Jadi sholat itu ada 5 kali dalam 5 waktu dalam sehari. Berarti ini bisa dibagi setiap habis sholat 5 waktu. Misalnya habis sholat subuh itu 5 kali. Dipas nanti sehari itu membaca 25 kali. Maka Allah akan menulis orang tadi yang membaca ini seperti aulianya. Terkasih. Ini juga sebagai dalil atau dasar mengapa orang-orang Nahdliyin itu setelah habis jamaah atau sholat itu wirdannya bareng membaca astagfirullahaladzim sampai seterusnya. Kalau kita masih ragu, ya ini ada dalilnya ini. Aulia ini menarik. Aulia itu kan para wali. Wali itu banyak, ada wali jandab, wali kutub, wali mastur. Nah, ini wali mastur itu yang menarik. Wali mastur itu dohirnya seperti orang biasa ya, mungkin kayak saya, kayak Mas Fahri, kayak Mbak Nur Maulida, Mas Dodi, Mbak Tio. Itu tidak kelihatan, oh ini orang alim, orang atau seorang wali. Dohirnya seperti orang biasa. Tapi batinnya itu ya memang dia wali. Nah, wali-wali yang seperti inilah yang banyak yang menjaga. Nah, jadi di dalam kitab Nasoil Ibad itu Imam Syekh Nawawi Al-Bantani itu menjelaskan bahwa setiap waktu itu ada 40 wali yang menjaga bumi agar tetap stabil, tidak goyah. Tapi tidak diketahui wali-walinya siapa saja, itu tidak diketahui. Yang tahu hanya walinya itu sendiri. Jadi misal 40 yang kan menuliskan atau memilihkan orang yang lain untuk mengganti ini. Nanti terus kok 40 ini nanti diambil semua oleh Allah dan tidak Allah tidak meneruskan, maka bisa kiamat. Itu keterangannya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani di kitab Nasoil Ibad. Bisa jadi ini jangan-jangan Mas Fahri ini seorang wali, kan kita nggak tahu. Mbak siapa ini yang bermaksud, Mbak Nila ternyata seorang wali perempuan, kan kita nggak tahu. Lanjut ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali mangkola kula yomin asyro marrotin. Ya Ali, barang siapa setiap harinya membaca 10 kali, bacanya apa? La ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yaqrabuna wa yaqrabuna kullu ahadin. Lam yakko, maka ora nyekso maka ora keri, ora tersisa, maksudnya orang nyekso, maka malaikat itu tidak ada yang tersisa, malaikat yang ada di langit itu tidak ada yang tersisa, maksudnya tidak ada yang tidak untuk membacakan istighfar kepada orang yang ini tadi yang menjela ilallah qabla ahadin dan seterusnya sampai tadi wayak nakula ahadin. Misal ini, misal Mas Fahri ini mengamalkan ini la ilaha illallah qabla kulli ahadin, la ilaha illallah ba'da kulli ahadin, la ilaha illallah yang qarabuna ayatna kulli ahadin, sehari membaca 10 kali, ya, maka malaikat yang di langit itu semuanya tidak ada yang tersisa itu membacakan istighfar kepada sahabat atau Mas Fahri. Kan ada nggak ya?
didoakan, dibacakan istighfar kepada malaikat itu kan, malaikat sudah kita ketahui bahwa malaikat tidak pernah membantah perintah Gusti Allah. Di sini zikir enak. Makanya ya di ada amalan 7 Fatihah. Mungkin dari sahabat-sahabat itu belum pernah mendapat ya. Ini tak kasihkan. Jadi saya dapat dari Pak Yasir. Pak Yasir itu salah satu senior kita, senior PMU juga. Lah. Nah, beliau dari kiainya Purwodadi kan salah. Nah, asmanya lupa saya. Tapi ini Fatihah 7. Ini dibaca setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh. Fatihah 7 ini yang pertama kita khususkan kepada ya Mas Tengguli Ridwan Gusti Allah. Itu Fatihah yang pertama, Al-Fatihah. Kemudian Fatihah kedua kita khususkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan juga para nabi terdahulu. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi kita tidak usah nyebut semua namanya, cukup Nabi Allah dan Rasulullah cukup, itu kan sudah menyakup semuanya. Itu Fatihah kedua. Terus Fatihah ketiga itu kita haturkan kepada malaikatnya. Inilah, ini apa ya, timbul balik kita kepada malaikat. Nah ini malaikat kan membacakan istighfar ketika kita mau membaca ini la ilaha illallah qabla kulli hadin dan seterusnya, itu kan malaikat membacakan istighfar. Nah maka dari itu timbal balik kita atau bahasanya balas suci pada malaikat ini membacakan Fatihah tadi di 7 Fatihah 7 ini dikhususkan untuk para malaikat. Nah, apa disebutkan semua, tapi kalau untuk meringkas waktu ya cukup malaikat Allah, di semua malaikat ini kita Fatihah. Ini timbul balik. Terus yang keempat, Fatihah untuk para guru kita. Guru-guru kita, baik yang sudah wafat, yang masih hidup, masih sedang, yang guru-guru kita, yang misalnya kita membaca kitab ini. Imam Sya'roni ini kan sudah lama meninggal, sudah wafat. Nah, kita Fatihahkan. Ini menjadi sambung kita, roh kita menyambung pada guru-guru kita. Terus yang kelima, Fatihah untuk kedua orang tua, untuk keluarga. Khususkan Bapak Ibu yang masih hidup ya dikhususkan, yang sudah meninggal ya khususkan juga keluarga kita juga, biar diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus jadi berapa tadi kelima, terus keenam, Fatihah keenam untuk saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, anak saudara, ya misalnya mbah, pak le, bule, ponaan yang sudah mendahului kita, nah kita beri Fatihah. Itu Fatihah ke-6. Terus berarti ke-7 itu Fatihah untuk diri kita sendiri, roh kita, jasad kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, untuk diri kita sendiri. Kalian berdoa Al-Fatihah. Insya Allah dari 7 Fatihah ini banyak manfaatnya. Kalau kata Pak Yasir, jenengan bisa rutin ini, insya Allah hidupin jenengan akan tertata, terpola dengan sendirinya secara ridhoni kita. Jadi sesuaikan dengan ini. Ini Fatihah 7. Anak PMI Pak Yasir sih selama corona ini memang jarang mengisi materi di PMI. Nah, biasanya beliau kalau mengisi materi ini, Fatihah 7 ini diberikan kepada anak-anak PMI. Karena sampai saya bisa hafal lagi urutannya ini karena Fatihah 7. Monggo ini ya bisa jadi tak ke jenengan semua bisa diamalkan. Senior-senior yang mungkin yang senior muda seangkatan saya pasti tahu Fatihah 7. Tapi masalahnya ya apakah masih pada mengamalkan atau tidak gitu. Ya nek sempat ya amalkan, nggak lama untuk mengamalkan ini, tidak lama. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alih-alih mangkola kuli yaumin, sedang siapa kola maksudnya ya dikir ulaya menstabari Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti lam yuhasibullahu bima fa'alahu
fitunya. Barang siapa setiap harinya membaca Allahumma barik li fimal mauti wa fimal ba'dal mauti lam yuhasib, maka Allah tidak menghisap amal-amal yang sudah kita lakukan di dunia. Jadi misalnya gini, misalnya saya memang manusia tidak lepas dari salah dan lupa dan dosa ya. Dosa-dosa yang mungkin saya sengaja dan tidak sengaja itu saya lakukan. Kemudian setiap hari saya mengamalkan doa ini atau zikir ini, Allahumma barik dan seterusnya ini, berarti nanti amalan yang dosa-dosa saya yang dari dunia ini tidak dihisab oleh Allah nanti di yaumul hisab. Benar. Terus bismillahirrahmanirrahim. Wa man kafaru mi'atan marotin qabla syamsi. Dan barang siapa membaca takbir sebelum matahari terbit, berarti ya habis sholat subuh sebelum matahari terbit, dan 100 sebelum matahari terbenam, jadi sebelum matahari terbit, jadi habis subuh dan juga bisa asar. Kata maka Allah menulis lahu pada orang tadi sauban pahala mi'atin 100 abidin, orang-orang yang ahli ibadah, ya tadi para wali, para aulia, para syekh, dan menulis 100 mujahidin fisabilillah, pahalanya orang yang mujahid itu orang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah. Ya, tidak dalam perang tok sih, misalnya kita menuntut ilmu dalam tapi dan perjalanan dilalai kita dicabut nyawanya oleh Allah, berarti itu sama dengan mujahid. Nah ini membaca takbir 100 kali sebelum matahari terbit dan 100 kali sebelum, kayak gini lah, seperti kan sebelum matahari terbenam nih, ini membaca Allah berwakar, maka pahalanya itu seperti orang ahli ibadah dan juga mujahid. Jadi fenomena yang terjadi ya tahun-tahun inilah, takbir itu apa ya? Ini jangan sudah lihat di sosial media itu kan, takbir itu kayak kalau ada orang baca takbir Allahu Akbar, itu kan bagi pandangan sekelompok yang non Islam itu Islam itu kayak mengerikan sekali. Padahal takbir itu kan lafal yang sangat bagus, tapi ketika kita ucapkan, kita lafalkan, dan untuk mulai takbir itu untuk menzolimi orang, itu kan di makna takbir ini kan tidak sakral lagi. Padahal takbir itu kan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Takbir ini juga yang menjabatani ketika kita sholat dan tidak sholat itu kan, misal ini kan saya sedang tidak sholat, jadi bebas melakukan apapun. Tapi ketika sedang sholat itu kan dibatasi. Misalnya bergerak atau berbicara akan batal. Nah ini kan sakral tadi, menjadi jembatan antara ketika tidak sholat dan sebelum ketika sholat. Ini kesakralan takbir ini menjadi berkurang ketika kita kebanyakan di sosial media itu atau kelompok-kelompok tertentu itu menggaungkan takbir untuk menzolimi seseorang. Ini makna takbir menjadi terdiskriminasi, terkreditkan atau mengganjil. Apa ya? Ya paling enggak kita enggak usah ikut-ikutan. Kita tetap masih berzikiran takbir yang harus itu. Tapi jangan sampai lafal takbir itu untuk menghakimi seseorang, untuk menzalimi seseorang. Lanjut berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat terakhir di pasal tadi, istighfar, Quran dan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man sholat ala kulli yawmin aw lailatin mi'atan marotin wajabat lahu syafa'ati wa kasratul istighfari
Isnun Fitahidina barang siapa membaca sholawat pada kanjeng Nabi ala alaiya ing atas ingsun kanjeng Nabi kula yaumin, jadi setiap hari baik di lailatin malam setiap hari baik malam atau siang mi'atin marotin laman 100 ambalan wajibat membaca sholawat 100 kali dalam sehari wajibat maka wajib lah umat tadi orang yang membaca sholawat tadi syafaati mendapat syafaat kanjeng Nabi maka serotul istighfar dan mengakehkan baca istighfar karena istighfar itu menjadi bentengi orang-orang pada taubat dibenteng untuk benteng dari api neraka. Jadi barang siapa yang membaca sholawat setiap harinya 100 kali terus maka pasti kanjeng Nabi akan memberikan syafaat kepada kita baik masih di dalam dunia ini maupun nanti ketika ning akhirat atau ning dunia ini juga bisa kita mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Dan istighfar ini menjadi bentengnya orang dari api neraka. Misalnya seorang itu ya ada keterangan bahwa nantinya seorang yang melakukan dosa akan tetap masuk neraka, ya, tergantung intensitasnya lama atau tidaknya itu, ya itu. Okay. Seseorang yang telah melakukan dosa nanti akan dicelempungkan di neraka. Nah, istighfar inilah menjadi benteng orang-orang ini dari panasnya api neraka. Benteng. Nah, ini sholawat ini kan ini ada apa ya? Saya pernah mendapatkan ceramahnya Kiai Mustafa Said. Kiai Mustafa ini adiknya Kiai Said. Beliau ngendikan, nah ini dari hadis, menukil dari hadis. Bahwa sholawat ini menjadi salah satu salah satu birul menjadikan anak menjadi seorang birul walidain. Di suatu ketika ada salah satu sahabat ini kayak Bani kalau orang Arab yang wong desa itu apa istilahnya orang Arab tapi orang desa itu sebutannya kalau lupa datang menanyakan kanjeng Nabi. Ini Nabi pasti takon lah. Kira-kira jenengan kenal saya atau tidak? Ditakon. Wong Badui ya, Badui. Orang Badui itu orang Arab, desa wong Arab itu tanyaan kanjeng Nabi. Jenengan kenal aku ora kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mesti ya memang mungkin tak kenal. Nah, terus kanjeng Nabi ngei nasihat konsolawat. Jadi setelah sholawat orang Badui ini tadi melakukan sholawat itu, mengamalkan sholawat. Terus setelah beberapa waktu orang Badui ini datang lagi ke kanjeng Nabi. Terus menanyakan, kanjeng Nabi masih ingat dengan saya? Oh masih, bahkan aku ingat kepada atau tahu orang tuamu. Nah ini kan pelajaran atau nasihat bahwa sholawat ini kalau kita melakukan sholawat itu kanjeng Nabi itu mengenal kedua orang tua kita. Itu artinya kan juga sama dengan kalau orang tua kita dikenal oleh kanjeng Nabi. Ini kan bisa jadi orang tua kita bisa mendapatkan syafaat kanjeng Nabi. Nah, ini salah satu birrul walidain juga kepada orang tua. Ini sholawat. Ada cerita lagi dari Hasan Al-Basri. Nah, ini tokoh Sufi dulu. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu, karena nama Hasan Al-Basri sudah terkenal dengan hikmahnya. Jadi ada ibu-ibu sowan pada Hasan Al-Basri. Soalnya
anaknya, ibu-ibu ini mempunyai seorang anak, jadi anaknya sudah meninggal. Ya. Ibu-ibu ini kangen sekali dengan anaknya tadi dan pengen mengetahui kira-kira anaknya ini kemana, seperti apa, dikubur atau tidak. Dan soal, terus setelah soal ini siapa, Hasan Al-Basri memberikan tadi wasiat. Jadi sebelum ibu ini datang ke Hasan Al-Basri, dia mimpi bahwa anaknya ini kan gelisah, anaknya ini disiksa di neraka. Kemudian sowan terus menanyakan kabar kebenaran ini kepada Hasan Al-Basri. Apakah benar anaknya ini mimpinya itu benar kan gitu. Kemudian Hasan Al-Basri tadi menasihati untuk sholawat. Nah, ketika sholawat, ibu ini mimpi lagi. Jadi setelah mengamalkan sholawat itu dari nasihat Hasan Al-Basri, ibu ini mimpi lagi bahwa anaknya itu sudah mendapatkan tempat yang enak. Dan tempat yang enak. Terus sebelum ibunya sowan, ini Hasan Al-Basri mendapat mimpi bahwa disowani seorang anak tadi. Jadi Hasan Al-Basri ini di dalam mimpinya itu anak dari ibu ini tadi yang diberikan nasihat untuk sholawat itu. Nah, anak ini memberikan ucapan terima kasih kepada Hasan Al-Basri bahwa berkat beliau dia mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi dari sholawatnya ibunya tadi. Nah, ini kan jadi ada dua manfaat atau dua pelajaran yang bisa diambil dari cerita Hasan Al-Basri ini. Pertama, bahwa doa yang kita lantunkan kepada orang yang sudah meninggal pasti diterima atau pasti sampai. Yang kedua, sholawat ini bisa menjadi syafaat kepada orang yang sudah meninggal dari siksa kubur dan siksa kubur. Ini maka dari itu kita tadi ini Fatihah 7 kan masuk di sini. Memberikan Fatihah kepada almarhumah saudara-saudara kita yang sudah mendahului. Nah, ini kan bisa menjadi syafaat nanti. Terus istighfar. Istighfar ini kan pertaubatan. Ini di dalam Al-Quran itu Allah itu berfirman di watubu, tadi saya tulis di atas watubu karena saya tidak hafal ya. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 31. Bisa dicek ya. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah jami'an untuk mukmin la'allakum maka akan bahagia. Ini kan perintah untuk bertaubat ini ya perintah, berarti kalau perintah harus dilakukan. Nah, ketika ada seorang melakukan salah kok tidak taubat, berarti kan melakukan dosa dua kali. Yang pertama tidak menjalankan perintah Gusti Allah, yang kedua dia tidak taubat dari maksiat. Nah, ini berarti dia dosa dua kali. Misalnya saya mencuri, itu kan perbuatan yang dosa. Saya mendapat dosa mencuri, kemudian saya tidak tobat. Saya tidak tobat ini berarti saya melanggar perintah Gusti Allah yang suruh taubat. Jadi saya dosa dua kali, dosa mencuri dan dosa tidak melakukan. Untuk itu kita kan tidak tahu apakah setiap harinya melakukan dosa atau tidak, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Ini untuk itu selalulah beristighfar. Karena Kanjeng Nabi yang sudah maksum itu ada riwayat yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi setiap harinya taubat sebanyak 77 kali. Ini artinya Kanjeng Nabi yang sudah dijamin surganya, tapi masih melakukan dosa. Kalau kita yang umatnya yang masih sering melakukan dosa tapi tidak mau bertobat.
jam piro. Pasal tentang zikir sudah selesai. Sekarang pasal aswidiki wasodaqah, jujur dan persahabatan. Nah, ini pas sesuai temanya kalau kita para PMI kan sahabat. Pasal bisodqi wasodaqah, kejujuran dan persahabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam. Ya ali usduk wa indoroka fil ajili fa innahu yang fa'uka fil ajili wala takdib wa inna fa'aka fil ajili fa innahu yang duruka fil ajili. Ya ali usduk. Jujurlah. Ya ali jujurlah wa indoroka fil ajili, walaupun bahaya nih, jadi jujurlah walaupun bahaya di dalam dunia, karena manfaatnya itu jujurlah walaupun pahit. Itu kan ada bahasa seperti itu kan, pepatah, jujurlah walaupun pahit. Ini usduk wa in doroka, jadi usduk wa in doroka, jadi jujurlah walaupun doroka, bahaya. Jujurlah walaupun pahit fil ajili ing dalam dunia, fa innahu karena sesungguhnya iku yang pauka manfaati apa tadi usduk tadi jujur fil akhir ing dalam akhir. Jadi kejujuran itu akan memberikan manfaat di akhirat nanti. Jadi, misalnya gini, apa ya, jujur tapi pahit itu apa ya? Tapi ada sesuatu yang kita dibolehkan untuk berbohong, misalnya dalam rumah tangga itu kan boleh, misalnya istri masak atau suami masak, tapi banyaknya masak istri masak, misalnya masakannya mungkin kurang sedap, terus kita akhir ngomong suami akhir, wah enak dik, enak, itu kan bohong sebenarnya, tapi nggak apa-apa, itu demi kebaikan dalam rumah tangga. Tidak langsung wah masamu enak kasinan, nah itu kan menyakiti kan juga, untuk mondrote luwih akeh tinimbang tadi bohong ini. Jujurlah walaupun pahit, karena kejujuran itu akan membawa manfaat di akhirat. Wala takdzib, dan janganlah ngapusi, jangan bohong walaupun manfaat, wa inna fa'aka, walaupun kebohongan itu bermanfaat. Jadi ini seperti cerita itu ya. Ya tadi cerita seorang suami istri ini yang misal istrinya masak ini. Fil ajili, karena sesungguhnya tadi kebohongan yang bermanfaat itu akan bahayani di akhirat. Jadi, jujurlah walaupun pahit, karena kejujuran akan manfaat di akhirat, dan janganlah berbohong walaupun bohong itu akan ada manfaatnya, karena kebohongan yang manfaat ini akan berbahaya di akhirat. Tapi di dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali ini ada kriteria bohong yang dibolehkan, ya, termasuk berbohong ketika ada orang yang terancam nyawanya. Misalnya ada orang yang mau dibunuh, ya, terus orang yang mau dibunuh dikejar, terus dia ngumpet di rumah kita. Nah, terus ada orang tanya, terus lihat orang ini tidak. Nah, kemudian kita berbohong. Nah, ini bohong yang dibolehkan karena menyangkut keselamatan nyawa seseorang. Jangan sampai kita dia sembunyi di situ. Nah, itu kan sama dengan kita andil dalam pembunuhan itu. Nah, maka dari itu ada beberapa kebohongan yang boleh dilakukan. Ya, ini tadi inti dalam
syariatnya ya bohong itu perbuatan yang dosa. Tidak ada bohong yang dibolehkan. Masa atau menyangkut keselamatan nyawa seseorang. Ya ali man kasuro, barang siapa kasuro ngakehake dunu bahu so dada mangko hilang bahuhu sinar wajahnya orang tadi. Jadi wong nak sing kakean dosa iku sinar wajah iku hilang. Sinar wajah iku bisa kelihatan ketika kita ndelok lah ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu bawaane didelok iku enak no, pandangannya enak, adem, teduh. Nah, itu karena beliau ahli ibadah, ahli tahajud kalian. Karena orang yang ahli tahajud itu wajahnya akan mencorong. Nah, tapi orang yang ahli dosa wajah itu ketok walaupun misalnya good looking misalnya, tapi ketika dia sering dosa nanti kelihatan pucat, nggak enak dilihatnya. Walaupun good looking. Tetap gak enak dilihat nek kakean dosa. Ya Ali alaika bisyutil hadis wahidil amanah wasa'in nas wa ifatil satmi. Ya Ali gua ya Ali alaika netepano sira tunaikanlah dengan al hadis kan di dalam hadis dalam itu omongan wahidil hadis dan jaga omongan wahidil amanah dan jaga amanah wasahoil nafsi lan lumane api firmawan wa ifatil batni lan reksa tetap Ali dirikanlah kejujuran dalam berkata, menjaga guneman, maksudnya menjaga guneman ini jangan sembrono dalam ngomong, kakek ngomong lah, kasarannya cangkeman. Wahidil amanah dan menjaga amanah, wasaun nafs dan peloman, dermawan, waifatil batni dan ngerekso, kayak berapa tadi, kono tepi jujur, terus juga lisan, juga amanah, menjalankan amanah, terus dermawan dan menjaga perut dari barang-barang sing haram. Lanjut sampai ini ya, pasal taubat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ali bisa sodiku ya ali saololone konco ya ali sejelek-jeleknya teman alladzi yo teman yo kosiru wong kang pepeko isip kepihi ing dalem kancan wayu silan ngelahirake wayu si Yoko siri wong kang pepeko fisik ke ing dalam kancan wayu silan buka atau ngelahirake memperlihatkan sirrahu ing rahasiane konco. Jadi saelelai konco itu sing membeberkan rahasianya. Nah, jadi ketika kita cerita sesuatu itu kita misal kita pengen curhat itu memang harus kepada orang yang sering kondo-kondo itu sepuh sering apa ya sepuh itu nek cupu kan wedina nek sepuh itu wong sing kakean cerita rahasiane wong buka rahasiane iki wong sing sering buka ngene iki dadi elek-eleke wong ya bahayane kan ngene jadi ketika kita mengungkapkan suatu rahasia kepada orang ini, nah orang yang tidak bisa menjaga ini rahasia ini, ya bakal rahasia kita pasti akan tersebar.
Maka dari itulah orang yang sejelek-jeleknya teman itu orang yang teman yang membibirkan rahasia itu. Jangan sampai pada orang seperti itu. Repot nanti. Kita punya rahasia apa? Kita punya apa? Tepat. Harus pilih-pilih. Ya Ali alfu sotin qalilun ya Ali sewu teman iku qalilun sithik wa'uduhu pun satu musuh wa'uduun wahidun dan musuh satu iku kasirun kuat. 1000 sahabat itu sedikit tapi satu musuh itu banyak. Memang misal kita di teman atau sahabat yang udah banyak itu merasa udah sidik pengen gue, tapi ketika kita punya musuh satu saja itu rasanya neng ati enak kabeh. Misalnya nah neng kasusnya mahasiswa lah, anak usia muda ini. Ketika kita lagi PDKT seorang cowok PDKT dengan seorang cowok. Tapi seorang PDKT ini ada saingannya satu cowok dan saingannya ini lebih good looking dibanding kita. Nah, pasti kita akan merasa berat itu menghadapi itu. Jadi, makanya satu musuh itu banyak tapi 1000 teman 1000 sahabat itu sedikit. Satu lagi ya Ali Bismillahirrahmanirrahim ya Ali lisida bisa dibaca short bisa dibaca lisoda koti tapi paling masyhur short pakai patah ya Ali lisoda koti alamatun ayaj'ala malahum duna malika wa nafsahum duna nafsika wa irduhu duna irdika ya Ali lisoda koti atau maring kekancan alamatun utawi pira-pira petenger pira-pira alamat ayat Allah yang menjadikan tadi alamat malahu gandane kekancan dunahu krana arah malika bondo ira wa nafsahu lan awak dhewe sotik atau kekancan duna nafsika krana arah awak ira wa irdahu lan ing keluhurane sodika duna irdika krana arai keluhurane Ali ada beberapa alamat sahabat. Yang pertama itu menjadikan harta kita menjadi hartanya mereka juga dan jadiake diri kita seperti diri mereka juga dan kehormatan saudara kita menjadi kehormatan kita juga. Jadi ada 3 alamat orang bisa disebut sahabat atau kekancan. Itu pertama ketika ada kita sahabat atau kancan ini punya suatu harta itu harta itu bisa termasuk sahabat gitu. Jadi ada 3 kok ngomongkan ini. Jadi ada 3 alamat atau tanda orang ini menjadi sahabat. Pertama itu ketika seorang sahabat ini mempunyai suatu harta. Ya, harta itu termasuk juga harta kita. Kemudian diri sahabat itu menjadi diri kita. Yang ketiga, ketika sahabat itu mempunyai kehormatan, itu juga kehormatan kita. Makanya kalau jenengan misalnya kan punya sahabat nih, Mas Fahri ini punya sahabat, punya konco. Nah, konconya Mas Fahri ini punya 2 motor. Jadi Mas Fahri ini menjaga motor konconya itu seperti motornya Mas Fahri sendiri. Itu maksudnya seperti itu.
Jadi dumeh iku montore kancamu terus koncone Mas Fari, tapi Mas Fari tidak misalnya di kuncinya kantil, terus Mas Fari alah orang motorku sek. Ketika Mas Fari merasa, oh itu motor koncoku, tak jagane aku kok kontake kantil, tak jikui. Nah, ini sama dengan ini, termasuk sahabat. Yang kedua, diri. Ketika sahabat kita, Mas Fari ini, punya konco, punya sahabat. Nah, sahabat ini merasa dirinya itu sedang sedih, punya masalah. Nah, terus Mas Fari ini berempati kepada sahabatnya ini sama dengan, ini termasuk pekerjaan. Terus yang ketiga, ketika harga diri sahabat kita diinjak, nah ini kita harus melawan atau menjaganya. Nah, misalnya Mas Fahri punya sahabat, nah sahabat Mas Fahri ini harga dirinya diinjak-injak atau dijelekkan oleh orang lain. Nah ini Mas Fahri sebagai sahabat harus membelanya ini. Nah ini juga salah satu alamatun perkansan atau alamatun sahabat. Intinya itu karena sudah jam segini ya, kita selesaikan. Kita berarti sampai pasal taubatnya kita selesai. Semoga apa yang ngaji kita kali ini bisa bermanfaat. Kita kembalikan ke Mas Fahri, moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada sahabat Sofiullah. Dan dari teman-teman, sahabat-sahabati, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. On mic. Sahabat Tuti mungkin, sahabat Ida atau sahabat Sinta. Apa interaktif ya ora kudu masalah misalnya pengen curhat atau apalah nggak apa-apa, masih ada waktu 10 menitan lumayan. Ya tidak harus tentang ini, selagi saya bisa memberikan jawaban atau solusi ya itu syukurlah. Aku karung rokok ya. Kemarin kalau nggak ada yang tanya, ini ngaji itu ya, ngaji prophetic intelligence itu saya prihatin kenapa itu bisa tidak jadi atau diundur itu. Sebenarnya saya prihatin itu. Saya kasihan pada ya sahabat-sahabat yang di keagamaan ini ya memberikan apa ya, memberi forum pada sahabat-sahabat ini, tapi ya memang lagi pertama sih nggak apa-apa. Ya salah ini bisa apa ya, memang dalam pola kegiatan itu ya ada yang lancar, ada yang ya itu kan seperti kendala itu ya. Intinya misal ada kendala seperti itu atau jangan merasa duh atau lah kok ini ya terus bosan, jangan, itu nanti repot. Makanya saya tak tekankan ketika menjalankan suatu program kerja itu jangan terpaku kepada oh ini program kerja, jangan, tapi ini aku pengen diniati tadi, seperti niat ngaji ini tadi kan, niat boleh ilmu boleh ridhoni Gusti Allah kan, terus ngilangi bodohku karo bodone wong liya kan sani. Nah diniati itu, jangan niat eh, menjalankan program kerja, yaitu boleh sih itu tujuannya, tapi tetap niatnya boleh ridhoni Gusti Allah. Nah jenengan niatnya pengen cuman bertujuan pengen menjalankan itu program kerja, nanti ada kekecewaan misalnya tidak sesuai ekspektasi yang diinginkan, nah ini kan akan kecewa. Nah kecewaan kan
saya khawatirkan nanti jenengan malah bosen terus PMI gak jelas misalnya, terus merasa sakit hati, itu kan repot. Jangan, nggak apa-apa, penting ada komunikasi. Ya memang kalau tidak bisa pada join seperti ngasih properti kemarin, ya wis kita ditunda dulu. Jadi Mas hari ini bahasanya bagus. Nah punten enggak jam segini belum ada, kita tunda terlebih dahulu, lebih bagus lah. Ya, tapi saya tetap merasa kasihan. Mas Dodi background kayak sama napi. Pakai laptop Mas. Oh. Ya, ada pertanyaan, yuk kita ada waktu kita sharing-sharing. Aku juga pengen sharing-sharing sebentar. Kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya? Monggo bacakan Mas. Dari sahabat Sinta. Izin bertanya Mas Sofi, ketika kita menyadari bahwa teman kita memiliki sikap yang suka banyak bicara atau gosip, lebih tepatnya dia suka membuka aib temannya ketika temannya itu enggak ada. Apa kita harus menjauhi orang-orang yang seperti itu? Oke, pertanyaan yang saya langsung tak jawab ya. Nah, ini kan repotnya seperti ini. Kalau kita berteman kepada orang yang sering menggosip, ya, itu bisa jadi suatu ketika kita menjadi bahan gosipan teman itu. Nah, ini bahayanya yang berteman ini. Jadi misalnya saya berteman dengan si A. Nah, si A ini tukang ahli gosip. Nah, ini ketika ngobrol dengan saya, dia menggosipkan temannya. Nah, nanti suatu saat kita bakal jadi bahan gosipan si A ini ketika si A lagi jagung atau lagi ngobrol dengan teman yang lain. Nah, itu kan banyak seperti itu. Tapi gini, misalnya kita masih bisa menasehati atau mengerem lah, tapi memang berat ya mengerem. Saya akui mengerem untuk tidak ikut dalam dunia pergosipan memang. Tapi minimal itu bisa mengerem atau syukur-syukur bisa menasehati. Alah wis bu, biar rasa mungkin. Karena bahaya orang yang gosip ini itu seperti kita memakan daging orang yang kita gosipi itu. Jadi ada hadis di Ihya itu mengatakan bahwa ada dua sahabat yang mau sowan ke Kanjeng Nabi, tapi dalam perjalanan kedua sahabat ini dia membicarakan sahabatnya. Padahal sahabat yang dibicarakan memang orang zalim. Jadi ada dua orang sahabat, namanya saya lupa, mau sowan ke Kanjeng Nabi. Nah, dalam perjalanan sowan dua sahabat ini membicarakan sahabatnya yang sedang melakukan maksiat. Nah, ketika sampai di depan Kanjeng Nabi langsung ngendikan, muntahkan. Maksudnya muntahkan panjat tadi daging wis di tangan dua sahabat ini. Makanya langsung seketika di situ dua sahabat ini muntah daging atau muntah darah dan daging ini. Seketika itu di depannya Kanjeng Nabi. Nah, ini kan mengisyaratkan kita bahwa bergosip itu kan suatu itu termasuk penyakit hati, penyakit lisan. Kalau di kitab Ihya Ulumuddin itu penyakit lisan. Nah, orang yang bergosip ini tadi seperti makan daging sahabatnya sendiri. Maka dari itu janganlah kita minimal kurangilah. Kalau tidak bisa meninggalkan 100% ya mengurangi. Ya, sikap kita kepada sahabat itu tadi, satu, memang kita masih bisa mengerem dan menasihati
teman kita karena kita sudah berteman baik nih dengan dia. Terus sampaikan wib serasa gosip, ini boleh disampaikan sih. Ya dengan tidak harus pakai dalil, tidak ya pakai bahasa sing bekancan lah, serasa kakan gosip lah. Nah, menolak baik bahasa ini. Mending ngomong ke sing lain, sing sekiranya bermanfaat kan agak. Misalnya bahas sopo kan. Disebut bahas ilmu kan luar biasa. Nah, kalau memang kita sudah terpaksa tidak bisa menasihati dan dikhawatirkan kita terhanyut ke gosipan itu, ya udah kita jauhi perkumpulan mereka. Ya memang pindah dari perkumpulan mereka. Yo. Tadi intinya pertama dinasihati, kalau memang sudah tidak bisa ya kita menghindar. Itu di sana. Ya tidak langsung meninggalkan dia, tidak, karena kita sudah berteman baik ya. Itu tadi. Karena kita sebagai teman ya dinasihati terlebih dahulu. Kalau dia tidak bisa ya udah. Ya. Misal mereka sedang bergosip terus kita diam tidak menganggap itu, engkau akan berhenti sendiri ya, atau mengalihkan pembicaraan kan iso. Ini aja akan gosip. Nanti kebiasaan. Itu sih Mbak Wadia, Mbak Sinta. Ya mungkin itu yang dapat saya tangkap, yaitu kalau ada teman yang menggosip lebih baiknya yang pertama itu dinasehati. Kalau tidak bisa dinasehati lebih baik menghindar atau mencari topik yang lain, karena menggosip itu tidak baik. Diibaratkan seperti memakan daging teman yang kita gosipi. Seperti itu. Sahabat di Sinta. Oke, sama-sama. You are welcome. Jam 5 ya. Kalau tidak ada pertanyaan ya cukup, tapi akan sedikit penutup. Ya ana ya, kayaknya sing takon Mas Dodi ra ana ya. Tak tutup ya Mas Fari. Minta tutup. Ya gini, ini di keagamaan kan program kerjanya inilah ngaji ini, kemudian sama propetik itu dari rayon mana ini dipegang oleh Garuda di propetik itu, atau berdua atau rayon 2 dari rayon Garuda. Nah, kan berarti ada 2 program ini ya, yang baru yang sudah berjalan, dari ngaji rutinan ini kita wasoya dan propetik baru kemarin tapi ditunda. Nah itu propetik secara singkatnya, dulu memang saya ketika masih tinggal di Griane Pak Aziz atau yang itu dosen yang menjadi pengampu propetik itu sudah ada musolanya. Jadi saya meneruskan perjuangan orang-orang terdahulu, sinar terdahulu untuk melanjutkan ngaji di musola itu. Terus, jadi ketua rayon, terus itu tak rutin. Jadi setiap malam Rabu kita khataman, seperti di list itu. Jadi setiap minggu itu kita khataman. Dulu saya ngopiak, jadi siapa yang belum khatam, belum dicentang, tak upiai. Dan dikatamtin, tak paksa. Terus berjalan ya, misal memang tidak bisa khatam dalam minggu itu ya kita khataman minggu depan. Penting pada malam Rabu itu kita ngaji kita sholawatan di musola, kemudian nanti Pak Aziz mengisi ya lah alhamdulillah hasanah. Nah itu seperti itu. Nah ini karena ada corona, jadi itu kegiatan offline-nya itu diliburkan sampai hampir 2 tahun ini. Nah ini sejak pengurusannya kalian